Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar penonton semua? Selamat datang di video kali ini. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pedosfer? Oke, semua punya jawaban masing-masing. Nah, di video kali ini kami kelompok 3 akan menampilkan dan menerangkan tentang apa itu pedosfer. Penasaran kan? Simak videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Pedosfer merupakan lapisan tanah yang menempati bagian luar litosfer. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Ilmu yang mempelajari tentang tanah disebut dengan pedologi. Dan ilmu yang mempelajari secara khusus mempelajari mengenai proses pembentukan tanah disebut dengan pedogenesa. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari batuan telah lapuk, menjadi partikel kecil dan telah berubah secara kimiawi, bersama sisa tumbuhan dan hewan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah. Proses pembentukan tanah disebut dengan pedogenesis. Selanjutnya adalah faktor pembentuk tanah. Yang pertama dan yang utama adalah iklim, seperti curah hujan, suhu udara, dan angin. Lalu ada organis, yaitu pelapukan yang dilakukan oleh organis atau makhluk hidup. Yang ketiga ada topografi, semakin kasar topografinya, maka pembentukan tanah akan semakin cepat. Lalu yang keempat adalah bahan induk. Bahan induk ini adalah yang akan menentukan jenis tanah. Dan yang terakhir adalah waktu, dibagi menjadi muda, dewasa, dan tua. Semakin tua tanah tersebut, maka tanahnya akan semakin sempurna. Selanjutnya adalah proses pembentukan tanah. Yang pertama adalah proses pelapukan batuan, di mana proses penghancuran batuan atau bedrock. Yang kedua adalah proses pelunakan tanah, yaitu air dan udara masuk ke batuan. Yang ketiga adalah proses tumbuhnya tanaman perintis, yaitu akar dari tanaman tersebut masuk ke sela batuan. Dan yang terakhir adalah proses penyuburan, yaitu proses pengkayaan bahan organik. Dalam yang proses terakhir ini sudah muncul horizon A, B, C, dan D. Selanjutnya saya akan menjelaskan lapisan tanah dari pedosfer. Lapisan tanah dari pedosfer terdiri atas berbagai horizon. Salah satunya adalah horizon O. Horizon O ini terletak di lapisan tanah yang paling atas, tersubur, mengandung 20% bahan organik. Lapisan tanah dari horizon O mengandung bahan organik yang sudah dilapuk dan humus. Horizon ini sering ditemui di hutan alami yang tidak terganggu oleh manusia. Horizon O terbagi dua menjadi O1 dan O2. O1 terbentuk dari sisa-sisa taman seperti guguran bunga dan daun. Sedangkan O2 terletak di bawah O1 dan terbentuk dari tanaman yang sudah tidak bisa terbentuk lagi. Setelah horizon O, ada lagi horizon A yang merupakan topsoil. Horizon A merupakan akar yang berisi campuran bahan organik atau humus dengan mineral. Horizon A terdiri atas berbagai topsoil, seperti materi organik dengan warna yang gelap bercampur dengan butiran mineral karena efek dan aktivitas organisme. Selanjutnya ada horizon E atau eluviasi. Horizon ini merupakan lapisan tanah yang mengalami pencucian. Lapisan ini berada di bawah permukaan tanah yang memiliki jumlah kecil kandungan mineral. Horizon ini seringkali melekat pada horizon A dengan tujuan mengganti lapisan tersebut. Selanjutnya yaitu ada horizon B atau bisa disebut juga dengan subsoil. Proses terbentuknya horizon B ini berada di bawah horizon AEO yang sudah mengalami perkembangan. Sebagian besar hingga dari seluruh struktur dari batuan asli dicirikan hilang pada horizon ini. Kemudian akan terlihat satu atau lebih sifat tanahnya, seperti jenis tanah aluvial dari silikat, humus, aluminium, senyawa besi, juga karbonat dalam bentuk gabungan maupun tunggal. Nah, selanjutnya yaitu ada horizon C atau bisa juga dengan disebut regolit. Horizon C ini merupakan lapisan bahan induk tanah. Proses penciptaannya disebabkan oleh sedikit proses pedogenik dan tidak memiliki karakteristik seperti horizon A, E, O, dan juga B. Letaknya berada pada lapisan tanah terbawah yang terdiri atas batuan dasar yang sudah melapuk.
Selanjutnya yaitu horizon D atau R, bisa disebut juga dengan bedrock. Horizon D atau R ini memiliki lapisan batuan induk paling dasar yang tercipta dari batuan yang sangat padat. Pada area ini belum sempat mengalami pelapukan pada batuan-batuannya. Batuan yang ada pada horizon D maupun R ini terdiri atas batuan pasir, basal, granit, batu gamping, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sifat-sifat tanah. Nah, jadi sifat-sifat tanah ini bisa dilihat dari beberapa ilmu. Yang pertama ada ilmu fisika, kimia, dan biologi. Nah, yang bakal saya jelaskan terlebih dahulu yaitu adalah dari ilmu fisikanya terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa lihat dari struktur tanahnya yang mempengaruhi bentuk, ukuran, dan kepadatan tanah. Lalu sifat yang kedua adalah dari teksturnya. Tekstur tanah itu ada yang halus seperti pasir, lembut seperti lumpur, dan yang kasar seperti tanah yang tercampur dengan kerikil. Nah, yang ketiga, sifat tanah dapat dilihat dari porositasnya. Jika terdapat banyak celah di tanah tersebut, maka proses infiltrasi akan terjadi lebih cepat. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang keempat, sifat tanah bisa dilihat dari suhunya, yang dimana jika semakin tinggi suhu tanah, maka akan semakin tinggi juga mikrobiologi dan perkecambahan yang dapat terjadi. Nah, yang kelima, sifat tanah itu dapat dilihat dari konsistensinya, yang merupakan kemampuan tanah untuk menempel pada objek lain sekaligus menghindari dari deformasi. Nah, yang terakhir, sifat tanah bisa dilihat dari warna tanahnya. Adanya perbedaan warna tanah tersebut disebabkan oleh organisme tanah dan bahan organik yang ada di dalam tanah tersebut. Contohnya, tanah yang subur memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan tanah yang tidak subur. Saya akan menjelaskan sifat-sifat tanah dalam bidang ilmu kimia. Pertama, terdapat pH tanah. Nilai pH pada tanah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kesuburan tanah. Tanah yang subur memiliki pH antara 6-7. Karena pada pH tersebut terdapat banyak unsur hara yang tersedia dalam tanah dan mudah larut dalam air. Dan yang kedua, yaitu kandungan unsur hara yang terdiri atas kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan bahan organik. Lalu pada ilmu biologi, sifat tanah dapat dilihat dari aktivitas mikroorganisme dalam tanah yang berperan menghasilkan unsur hara dalam tanah. Contohnya cacing. Tanah memiliki banyak persebaran dan jenis. Nah, yang pertama ada tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari endapan pasir atau lumpur sungai. Nah, tanah ini bersifat sangat subur dan persebarannya adalah di Jawa bagian utara, Sumatera Timur, dan Kalimantan di bagian barat atau selatan. Yang kedua ada tanah organosol. Nah, tanah ini berasal dari bahan organik. Ada dua jenis bahan organosol, yaitu tanah gambut dan tanah humus. Tanah gambut merupakan tanah organosol yang muda dan yang masih asam. Nah, tanah ini bersifat kurang subur dan memiliki warna kecoklatan dan bisa ditemu di daerah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan tanah humus merupakan tanah organosol yang tua dan bersifat sangat subur. Tanah ini juga memiliki warna yang sangat gelap dan bisa ditemu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga ada tanah kapur atau renzina. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batu kapur dan memiliki bersifat tidak subur. Tanah ini juga memiliki warna yang putih kusam dan dapat ditemukan di Jawa bagian selatan dan Nusa Tenggara. Yang keempat ada tanah terra rosa. Tanah ini berasal dari pelapukan batuan kapur tua dan bersifat relatif subur. Tanah ini terdapat di dataran kaki pegunungan kapur dan juga bisa ditemukan di Jawa bagian selatan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kelima adalah tanah laterit. Nah, tanah laterit merupakan tanah kemerahan yang mengandung zat besi, tererosi, terus sehingga kurang subur. Nah, tanah ini dapat ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang keenam ada tanah liat atau lempung. Tanah ini mengandung aluminium dan silikat dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Yang ketujuh ada tanah litosol. Nah, tanah ini berbatu di lereng gunung dan pelapukannya belum sempurna. Tanah ini juga sulit ditanami dan bisa ditemukan di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Yang ke-8 adalah tanah latosol. Tanah ini merupakan tanah merah dari pelapukan batu, api rijang, sedimen, metamorf. Tingkat lanjut, bersifat asam, organik rendah dan kurang subur, dan dapat ditemukan di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Yang terakhir adalah tanah andosol atau tanah vulkanik. Nah, tanah ini berasal dari letusan gunung api atau abu vulkanik. Tanah ini bersifat sangat subur dan dapat ditemukan di sekitar gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, kesimpulannya, dalam keseluruhan, pedosfer merupakan lapisan tanah yang terbentuk dari proses pedogenesis di bagian paling luar litosfer. Tanah terdiri dari beberapa horizon dengan karakteristik yang memengaruhi sifat fisik, kimia, dan geologi tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah melibatkan iklim, organisme, topografi, bahan induk, dan waktu. Persebaran tanah di Indonesia mencakup berbagai jenis seperti tanah aluvial, organosol atau gambut dan humus, tanah kapur, terarosa, laterit, liat atau lempung, litosol, latosol, dan andosol atau vulkanik. Upaya konservasi tanah melibatkan metode vegetatif, mekanik, dan kimia untuk mencegah erosi dan merawat tanah agar tetap produktif.